Halo, selamat datang kembali di The Experience Center Channel. Kita langsung aja ya, langsung ke part 2. Langsung lihat sahamnya. Oke, yang pertama adalah Antam. Nah, Antam kemarin sudah kita bahas ya di video hari Minggu kemarin. Hari ini menguat ya dan sudah menyentuh targetnya di 2010-nya. Nah, ini tapi dia masih bertahan di atas top box 1930. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan dia lanjut lagi, target tim tetap aja masih sama di 2010, akan lebih bagus lagi kalau dia bisa closing di atasnya atau paling enggak bisa menyentuh ke 2030 akan sangat bagus buat Antam. Selanjutnya ada MDKA. Nah, untuk MDKA ini sudah ada perlawanan juga ya di atas support 3850-nya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya. Kalau dia berhasil bisa melewati top box di 4050-nya, ini boleh dipantau. Untuk targetnya saat ini adalah di sekitar harga 4320-an ya. Ini boleh dipantau ya kalau dia berhasil breakout top box dari 4050-nya. Selanjutnya ada BRMS. Nah, BRMS hari ini juga masih lanjut menguat 0,6%. Sampai hari ini tertinggi di harga 170 ya. 171-nya hampir kena ya, kita lihat aja kalau misalkan BRMS berhasil breakout 171 akan lebih menarik lagi. Lanjut ke WiFi. Nah, untuk WiFi masih belum kemana-mana ya. Tapi ini kalau misalkan dia turun di bawah 138, kalau yang sudah punya sebaiknya keluar aja ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat bisa menembus 145, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja. Memang saham ini cukup volatile, jadi jangan terlalu besar juga kalau masuk saham ini. Selanjutnya ASA. ASA juga hari ini lanjut ya menguat 3,4%. Untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di 820 dulu untuk ASA. Lanjut ke Inco. Nah, Inco ini opennya gap up, tapi dia masih bertahan di atas top box 6400. Targetnya masih sama ya, masih di 6600 dan 6675. Tapi kalau misalkan ternyata bisa tembus, next targetnya adalah di 6925. Lanjut ke Mark. Mark juga hari ini masih menguat 0,7% ya, tapi belum berhasil menembus 640-nya. Mudah-mudahan bisa tembus ya. Kalau bisa tembus, next targetnya adalah di 665 ya untuk Mark. Selanjutnya ada ENRG. Nah, untuk ENRG ini kemarin sebetulnya saya mau bahas, cuman karena waktunya nggak cukup ya. Nah, hari ini dia menguat lagi 6,2% ya. Tapi sayangnya belum berhasil closing di atas 240. Nah, ini kalau misalkan besok lanjut ya, di perdagangan besok lanjut, targetnya adalah di 250 ya kalau lanjut. Tapi kalau misalkan nggak lanjut atau merah, ya tungguin lagi di area support 210-nya. Lanjut ke film. Film hari ini menguat 12,3%. Ini keren banget ya. Nah, ini kalau misalkan lanjut, targetnya adalah di 760. Sorry. Tapi kalau misalkan kuat, mudah-mudahan bisa ke 845-an juga ya. Kita lihat aja untuk pergerakan film di perdagangan minggu ini. Lanjut ke OASA, masih belum bergerak ya, masih sama dengan harga kemarin closingnya, masih boleh dipantau, masih sama ya targetnya, masih di 131 untuk OASA. Lanjut ke WIM. Nah, ini WIM hari ini menguat ya 4,6%. Ini boleh dipantau besok kalau misalkan WIM-nya bergerak naik lagi ya. Khususnya kalau bisa closing di atas 274, ini akan sangat menarik. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, baiknya sih tunggu dulu dia di atas 274. Untuk targetnya sendiri terdekat adalah di 294 ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia lanjut bisa breakout top box, target berikutnya adalah di 322 dan seterusnya. Lanjut ke TCPI. Nah, untuk TCPI ini juga boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau dia berhasil breakout 8.875-nya ya. Nah, ini boleh dipantau aja kalau misalkan dia bergerak hijau lagi.
Lanjutnya ada TPMA. Nah, untuk TPMA ini dipantau aja kalau misalkan dia kuat ya dan bisa bertahan di atas 402-nya. Ini kalau misalkan kuat ya, tapi kalau misalkan enggak ya kita lihat lagi dia turun sampai di support jebol lagi kan di support 378 ya. Tapi kalau ternyata dia bisa bergerak di atas 402 dengan kuat ya, mudah-mudahan sih paling nggak targetnya ke 412 dulu. Targetnya adalah di 412 dulu. Atau target berikutnya juga bisa pakai di target di harga 426. Ini boleh dipantau ya untuk TPMA, mulai ada perlawanan juga, jadi diperhatikan aja. Selanjutnya ada HIS. HIS juga hari ini menguat 2,7%. Nah, ini dia closing persis di top box ya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut menguat nih, sebelumnya HIS nih sideways panjang tapi akhirnya jebol support ya, 212 jebol, 202 yang jebol cukup dalam. Nah, ini kalau misalkan kembali menguat lagi bisa breakout 185-nya ya. Targetnya untuk saat ini di 194 dulu ya. Tapi kalau misalkan masih optimis bisa lanjut lagi ya, mudah-mudahan bisa ke 202 ya kalau misalkan kuat. Tapi kalau misalkan ke 194 aja udah kena, itu udah bagus. Jadi dipantau aja. Selanjutnya Unilever atau UNVR ya, hari ini masih menguat ya, masih bertahan di atas 4.240-nya, closing di harga 4.290. Targetnya masih sama ya, masih di 4.510 dulu untuk saat ini. Selanjutnya ada Siloam atau Silo. Silo hari ini breakout ya 1390-nya. Next targetnya masih di 1415 ya, belum kena. Nah, untuk next targetnya ini masih kita lihat aja apakah dia bikin ATH baru lagi atau enggak ya untuk Silo. Enggak, dia masih ada lagi ternyata. Ngumpet ya. Nah, ini untuk target berikutnya lumayan ya, agak jauh ya untuk Siloam ya. 1700-an. Oke. Ini agak jauh ya. Pasti ada target di bawahnya. Nanti kita update lagi ya untuk Siloam kalau misalkan memang dia mau lanjut naik lagi. Nah, hari ini dia breakout ya 1390-nya. Nah, target sebelumnya ini di 1415-nya memang belum kena. Kita lihat apakah akan ditembus juga atau enggak. Dan untuk next targetnya di atas 1415-nya akan kita update lagi. Selanjutnya ada CAK. Nah, untuk CAK ini hari ini menguat ya 5%. Ini boleh dipantau besok kalau misalkan dia bergerak lagi. Target terdekat di 194, kalau mau target agak jauhnya boleh di 206, atau kalau misalkan mau optimis mau hold agak panjang boleh targetnya dipakai 228. Selanjutnya ada Raja. Raja hari ini juga kembali menguat lagi 11,8% ya. Ini luar biasa Raja ya. Ini kalau misalkan lanjut next targetnya adalah di 940 ya untuk Raja. Selanjutnya DSNG. Ini kemarin sudah kita bahas, hari ini dia menguat 4,3%. Target 715-nya sudah ditembus. Next target 745 dan 770 ya untuk DSNG. Next, AMRT. Nah, untuk AMRT ini masih koreksi hari ini, tapi nggak apa-apa, diperhatikan aja pergerakannya. Untuk top boxnya atau resisten saat ini terdekat ada di 2910-nya ya. Nah, kita lihat aja apakah dia akan bergerak naik lagi menembus 2990-nya untuk menuju target 3070-nya. Kita pantau aja untuk AMRT ya beberapa hari ke depan. Selanjutnya TRJA, ini boleh dipantau pergerakannya untuk besok ya. Hari ini juga sudah sempat naik sampai ke harga 306 ya, tapi akhirnya closing di 294. Ini masih boleh diperhatikan ya, dia nggak tembus ya 288 nya seperti yang udah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini ada resisten lagi ya di 306 nya. Kalau misalkan dia berhasil tembus 306, mudah-mudahan bisa tembus 314 ya juga untuk target ke 318.
Selanjutnya ada PTRO. Nah, ini udah kita bahas juga kemarin. Hari ini dia menguat lagi 3,6%, berhasil breakout top box 4.980-nya. Next target 5.300 ya dan 5.600. Selanjutnya ada weton. Ini boleh dipantau untuk perdagangan minggu ini ya. Kalau misalkan weton berhasil closing di atas harga 169-nya. Untuk targetnya sendiri adalah di 185 ya. Kalau misalkan dia memang mau niat naik lagi. Yang penting tunggu aja dulu dia closing di atas 169. Nah, kalau udah di atas 169, targetnya adalah di 185, tapi harus lewatin dulu resisten di 181. Begitu juga WG. WG juga sama ya. Ini masih bertahan tapi dia doji di 136. Ini dia belum berhasil lewat dari 138, dipantau aja. Targetnya masih 145 ya untuk WG. Lanjut ke Arko. Arko juga hari ini mencoba menembus lagi 610-nya tapi belum berhasil ya. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa menuju ke target-target berikutnya 640, 655, 690, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 625-nya. Selanjutnya ada Ken. Ken ini hari ini kembali menguat lagi di sesi 2-nya ya. Ini boleh dipantau kalau misalkan dia menghijau lagi. Targetnya di 575 dulu ya untuk saat ini. Kita lanjut ke PDPP. Hari ini koreksi 2,5%, tapi masih oke. Closing masih di 230. Mudah-mudahan masih bisa menghijau lagi ya, menembus 246 ya. Targetnya boleh pakai target resisten 274, tapi kalau misalkan bisa tembus juga, mudah-mudahan bisa ke 336 untuk PDPP-nya. Lanjut ke MTDL. MTDL closing di harga 575, berhasil breakout 570, targetnya masih sama 600, tapi kalau misalkan bisa tembus dan bertahan di atasnya, ini akan sangat menarik, jadi dipantau aja untuk MTDL. Sudah lama sideways-nya ini. Lanjut ke BOS. Nah, ini BOS arah ya 10%. Ini udah kita bahas juga di video hari Minggu kemarin. Nah, ini kalau lanjut lagi, next targetnya adalah masih sama ya, masih di 75 ya untuk BOS. Lanjut ke Indi. Indi hari ini sudah coba-coba untuk ada perlawanan ya. Ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan Indi besok menghijau lagi, paling nggak targetnya dia bisa closing di atas 2120 dulu, ini bagus. Nah, untuk top boxnya sendiri ada di harga 2290, masih ada resisten di 2420, ini bisa dijadikan untuk target yang tingginya untuk saat ini. Dan saham yang terakhir ada ABMM. ABMM juga kembali menguat 4,15%, sudah sempat menembus 2770-nya. Ini masih boleh diperhatikan ya kalau dia menghijau lagi, kalau bisa bertahan di atas 2770-nya. Masih ada resisten 2990 top boxnya dan targetnya masih sama, masih di 3000. Oke, mungkin sampai di ABMM dulu ya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.